Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa MITV dimanapun berada, semoga Allah selalu memberi kita keberkahan hidup dan dimudahkan segala urusannya. Amin, ya Robbal Alamin. Sakaratul maut, detik-detik terakhir yang menentukan bagaimana kita menghadap Allah. Ada yang tenang, senyum bahagia, ruh keluar dengan lembut. Tapi, ada pula yang penuh derita, tubuh menggigil, mata melotot, ruh seperti diseret paksa. Mengapa bisa begitu? Inilah kisah tentang seorang laki-laki yang selama hidupnya terlalu sibuk menyenangkan istrinya, hingga lupa ada ibu yang diam-diam meneteskan air mata. Tak pernah marah, tak pernah menuntut, tapi hatinya tersayat. Dan ketika ajal menjemput, semua itu ditagih oleh langit. Apakah mencintai istri salah? Tentu tidak. Tapi ketika cinta itu membuatmu menomorduakan ibu, bersiaplah untuk menanggung akibat yang tak ringan. Tonton video ini sampai selesai, karena bisa jadi kisah ini adalah cermin bagi kita sebelum terlambat. Di zaman Rasulullah ada seorang pemuda yang bernama Alqamah. Ia sangat rajin beribadah. Suatu hari ia tiba-tiba jatuh sakit yang sangat kuat. Maka istrinya menyuruh orang memanggil Rasulullah dan mengatakan suaminya sakit kuat dan dalam nazah sakaratul maut. Apabila berita ini sampai kepada Rasulullah, maka Rasulullah menyuruh Bilal radhiyallahu anhu, Ali radhiyallahu anhu, Salamam radhiyallahu anhu, dan Ammar radhiyallahu anhu, supaya pergi melihat keadaan Alqamah. Apabila mereka sampai ke rumah Alqamah, mereka terus mendapatkan Alqamah sambil membantunya membacakan kalimat La ilaha illallah. Tetapi lidah Alqamah tidak dapat menyebutnya. Ketika para sahabat mendapati bahwa Alqamah pasti akan mati, maka mereka menyuruh Bilal radhiyallahu anhu supaya memberitahu Rasulullah tentang keadaan Alqamah. Apabila Bilal sampai di rumah Rasulullah, maka Bilal menceritakan segala hal yang berlaku kepada Alqamah. Lalu Rasulullah bertanya kepada Bilal, "Wahai Bilal, apakah ayah Alqamah masih hidup?" Jawab Bilal radhiyallahu anhu, "Tidak, ayahnya sudah meninggal, tetapi ibunya masih hidup dan sangat tua usianya." Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Pergilah kamu kepada ibunya dan sampaikan salamku, dan katakan kepadanya, kalau dia dapat berjalan, suruh dia datang berjumpaku. Kalau dia tidak dapat berjalan, katakan aku akan ke rumahnya." Maka apabila Bilal sampai ke rumah ibu Alqamah, lalu ia berkata seperti yang Rasulullah sampaikan kepadanya. Maka berkata, "Ibu Alqamah, aku lebih patut pergi berjumpa Rasulullah." Lalu ibu Alqamah mengangkat tongkat dan terus berjalan menuju ke rumah Rasulullah. Maka bertanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada ibu Alqamah, "Terangkan kepadaku perkara yang sebenarnya terjadi tentang Alqamah. Jika kamu berdusta, niscaya akan turun wahyu kepadaku." Berkata Nabi lagi, "Bagaimana keadaan Alqamah?" Jawab ibunya, "Dia sangat rajin beribadah. Dia sembahyang, berpuasa dan sangat suka bersedekah sebanyak-banyaknya, sehingga tidak diketahui banyaknya." Bertanya Rasulullah, "Bagaimana hubungan kamu dengan dia?" Kemudian ibu Alqamah menjawab, "Aku murka kepadanya." Lalu Rasulullah bertanya, "Mengapa?" Jawab ibunya, "Karena ia patut mengutamakan aku dari istrinya, dan menurut kata-kata istrinya sehingga ia menentangku." Maka berkata Rasulullah, "Sebab murka itulah yang telah mengunci lidahnya dari mengucap syahadat." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh Bilal mencari kayu api untuk membakar Alqamah. Apabila ibu Alqamah mendengar perintah Rasulullah, lalu ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kamu hendak membakar putraku di depan mataku. Bagaimana hatiku dapat menerimanya?" Kemudian berkata Rasulullah, "Wahai ibu Alqamah, siksa Allah itu lebih berat dan kekal. Jika kamu mau Allah mengampunkan dosa anakmu itu, maka hendaklah kamu mengampuninya. Demi Allah yang jiwaku di tangannya, tidak akan guna sembahyangnya, sedekahnya, selagi kamu murka kepadanya." Maka berkata ibu Alqamah sambil mengangkat kedua tangannya, "Ya Rasulullah, aku persaksikan kepada Allah di langit dan kau ya Rasulullah dan mereka yang hadir di sini, bahwa aku ridho pada anakku Alqamah." Maka Rasulullah mengarahkan Bilal pergi melihat Alqamah sambil berkata, "Pergilah kamu wahai Bilal, lihatlah Alqamah dapat mengucapkan kalimat syahadat atau tidak." Berkata Rasulullah lagi kepada Bilal, "Aku khawatir kalau ibu Alqamah mengucapkan itu semata-mata kerana padaku dan bukan dari hatinya." Maka apabila Bilal sampai di rumah Alqamah, tiba-tiba terdengar suara Alqamah menyebut 2 kalimat syahadat. Lalu Bilal masuk sambil berkata, "Wahai semua orang yang berada di sini, ketahuilah, sesungguhnya murka ibunya telah menghalang Alqamah dari dapat mengucapkan kalimat syahadat. Kerana rida, ibunya lah
maka Alqamah dapat menyebut kalimah syahadat. Maka matilah Alqamah pada waktu setelah dia mengucapkan kalimah syahadat. Maka Rasulullah SAW pun sampai di rumah Alqamah sambil berkata, segeralah mandi dan kafankan. Lalu disembahyangkan oleh Nabi SAW, dan sesudah dikuburkan, maka berkata Nabi SAW sambil berdiri dekat kubur, hai sahabat Muhajirin dan Ansyar, barang siapa yang mengutamakan istrinya daripada ibunya, maka dia adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak diterimanya daripadanya ibadat fardu dan sunatnya.